Shalom saudara, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya dalam sering firman Tuhan, dan saya akan berbagi dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima dan seterusnya dalam perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saudara diberkati Tuhan, kita mulai dari ayat yang kelima. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Saudara diberkati Tuhan, kejadian atau cerita ini terjadi di zamannya Raja Herodes Agung. Herodes Agung ini adalah yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem saat ia mencari dan ingin membunuh Yesus. Nah, dia membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Saudara diberkati Tuhan, Sakaria ini berasal dari rombongan Abia. Rombongan Abia ini lahir dari keturunan Eleazar. Eleazar ini adalah salah satu anak dari Harun yang juga adalah seorang imam. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa Elisabeth dan Sakaria ini adalah satu garis keturunan, karena Elisabeth ini juga berasal dari keturunan Harun. Tapi mereka dua ini akhirnya menjadi suami istri, sama seperti Ribka dipinang menjadi istri daripada Ishak, dipinang untuk Ishak. Nah, Ishak dan Ribka ini juga adalah satu garis keturunan bangsa Israel. Saudara diberkati Tuhan, ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Benar di hadapan Allah berarti percaya sekalipun tidak melihat, berarti percaya sekalipun belum tahu kedepannya seperti apa, sama seperti Abraham. Dalam Kejadian 15 di sana kita temukan Allah mengatakan kepada Abraham, cobalah lihat ke langit, jika engkau dapat menghitung bintang, demikian banyak, demikian jumlahnya keturunanmu nantinya. Nah, Abraham menjadi percaya dan ini diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Saudara diberkati Tuhan, jadi benar di sini berarti percaya sekalipun belum melihat. Seandainya kalau Tuhan Allah menunjukkan kepada Abraham sekumpulan bangsa yang besar, orang-orang dengan perawakan yang bagus atau baik, lalu Abraham menjadi percaya, mungkin ini kalau menurut saya masih lebih gampang kita menjadi percaya kan, oh benar seperti itu nanti keturunan saya, orangnya besar-besar, tinggi, atau ganteng atau cantik. Tapi ini Tuhan Allah menunjukkan kepada Abraham bintang, tapi Abraham menjadi percaya bahwa sebanyak bintang itu nantinya keturunannya Allah berikan, dan ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, ini yang dikatakan benar dalam Alkitab, yang mau dikatakan benar seperti ini, tidak seperti Thomas yang harus meraba dulu bagian perutnya Tuhan untuk bisa merasakan ada tidak bekas tikaman tombak, dan melihat dulu telapak tangan Tuhan Yesus untuk memastikan ada tidak bekas paku, baru menjadi percaya. Jadi percaya di sini benar di sini berarti percaya sekalipun belum melihat, saudara, dan melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, dan ini yang luar biasa, saudara, karena yang pertama mereka hidup sebagai suami istri, tentunya mereka saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, dengan tetangga tidak bentrok, dengan teman pelayanan, sebab Sakaria adalah seorang imam, berarti dengan teman pelayanan tidak bentrok, dengan sesama orang-orang yang melayani Tuhan, tentu saling menyemangati, saling bahu-membahu, membangun pelayanan, menguatkan iman daripada jemaat di sana, saudara. Saudara diberkati Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat yang ke-7. Nah, ini saudara, ternyata mereka yang hidup benar juga punya persoalan hidup, punya pergumulan yang berat. Elisabeth mandul. Saudara diberkati Tuhan, mandul berarti, kalau tidak salah menurut yang saya tahu, kalau mandul berarti indung telur. Nah, daripada Elisabeth ini tidak ada yang hidup. Nah, ini orang-orang kesehatan lebih tahu, salah satunya mungkin seperti itu. Dan kalau seandainya di zamannya mereka sudah ada bayi tabung, tidak akan terjadi juga bahwa Elisabeth bisa mengandung. Lain ceritanya kalau seperti Inul dan Pak Adam saat melakukan program bayi tabung, Mbak Inul ini bisa mengandung dan melahirkan. Nah, ini beda jadinya, beda dengan Sakaria dan Elisabeth.
oleh karena Elizabeth ini mandul dan sudah lanjut umur lagi. Lanjut umur ini kalau wanita normal saja kalau sudah lanjut umur sudah tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan lagi. Sudah lanjut umur berarti mohon maaf saudara sudah mati haid, dan ini sudah tidak mungkin untuk bisa mengandung dan melahirkan. Dan ini persoalan hidup, pergumulan hidup yang luar biasa berat, tetapi saudara mereka mau tetap berdoa. Nah, di situ bisa kita temukan dalam ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Jadi sekalipun mereka dalam pergumulan yang berat, persoalan hidup yang berat, mereka tetap berdoa, saudara. Jadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, percaya sekalipun belum melihat, melakukan tindakan-tindakan benar oleh karena percaya kepada Tuhan, tindakan-tindakan yang mengikuti kehendak Tuhan oleh karena percaya kepada Tuhan saja bisa memiliki pergumulan hidup, persoalan hidup, beban hidup yang luar biasa. Apalagi orang-orang seperti saya yang adalah mantan-mantan pemabuk, mantan-mantan tukang tapaliok, mantan-mantan orang yang hanya menyakiti sesama, yang hanya tahunya menceritakan, menjelekan dan sebagainya. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan bahwa saya hidup dalam keadaan baik, tidak ada masalah? Kalau seperti Zakharia yang tentunya tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas keimamannya saja, bisa mempunyai pergumulan doa yang berat, apalagi seperti saya yang baru jadi majelis belum satu periode, baru tuh baca Alkitab Senin Kamis dan kebanyakan Kamis. Ini berat, saudara. Apalagi orang-orang yang tidak tahu berdoa, yang masih hidup dalam mabuk, dalam pesta pora, dalam kejahatan, tidak lalai dalam menjalankan tugas pelayanan, terus saja izin. Tiap kali mau bertugas izin, ganti orang. Bagaimana mungkin hidup tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Ini terjadi kenyataan dalam kehidupan seperti ini. Tetapi saudara diberkati Tuhan, mereka tetap berdoa dan terjadi bahwa malaikat Gabriel bilang dengan Zakharia, istrimu akan mengandung, dan terjadi bahwa akhirnya Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu yang kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Mereka terus melakukan kebenaran dan Tuhan jawab doa mereka dengan luar biasa. Bukan hanya seorang anak yang biasa-biasa saja, tetapi anak yang sejak dari kandungan sudah dikaruniai Roh Kudus, dan dia akan hidup dengan menjauhi kejahatan. Dan yang luar biasa bahwa Yohanes ini yang nantinya membaptis Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan menjawab doa dengan luar biasa. Tetap tekun. Dan ini terjadi bukan hanya kepada orang-orang seperti Zakharia dan Elizabeth yang sejak kecil lari dari rombongan orang-orang percaya dan tentunya sudah diajari cara mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan. Baru doa dijawab dengan luar biasa. Tetapi juga kepada orang-orang yang sekalipun baru bertobat satu hari, sekalipun baru mengenal Tuhan sehari, tapi kalau mau sungguh-sungguh tekun di dalam Tuhan, Tuhan bisa menjawab doa Anda saya dengan luar biasa. Oleh karena itu saudara berkati Tuhan, tetap tekun. Anak-anak muda, jangan tunggu nanti mau tes PNS baru mulai berdoa, tapi sejak sekolah mulai berdoa, minta dengan Tuhan saja. Tuhan, cita-cita beta mau jadi dokter contohnya, mau jadi pegawai contohnya, atau mau jadi tentara. Doakan, minta sejak belum waktu kita sudah minta, tepat pada waktunya Tuhan mungkin akan menjawab tidak seturut yang kita menginginkan. Kalau kita minta untuk jadi dokter, belum tentu Tuhan jadikan kita dokter, tapi Tuhan bisa jadikan kita lebih luar biasa, berguna untuk nusa dan bangsa, berguna dalam pelayanan, dan ada penyertaan Tuhan di sana. Yohanes ini diberkati luar biasa. Ayat 17, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Saudara, Yohanes ini berjalan dalam kuasa seperti yang diberikan kepada Elia. Elia ini naik ke surga dengan kereta berapi, dia tidak mengalami kematian jasmani.
Elia bisa membangkitkan orang mati. Kehadiran Elia bisa membuat janda di Sarfat tidak kehabisan makanan. Elia dijaga dengan luar biasa, diberi makan oleh burung gagak. Saudara diberkati Tuhan, ini luar biasa. Jadi kalau seandainya masih ada kita yang hanya baru bisa mendapat mimpi, dapat penglihatan biasa, sudah sombong. Tak usah sombong. Ini Yohanes ini terlalu luar biasa. Tapi dia luar biasa ini oleh karena ketekunan orang tuanya. Mau mendoakan terus meminta anak. Hanya minta anak, tapi Tuhan kasih lebih dari seorang anak. Saudara, kembali melayani Tuhan. Tetap tekun dalam Tuhan. Mujizat itu masih ada. Mujizat masih ada, tetap ada, dan pasti akan selalu ada sepanjang dunia ini belum berakhir. Dan ingat, orang-orang benar akan bercahaya dalam mahkota kemuliaan. Semua kita yang sejak kecil sudah melayani Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, ataupun kita yang baru bertobat belakangan ini, kita sama-sama akan mendapatkan penghormatan yang sama. Tuhan kasih 1 dinar saja kepada orang yang bekerja dari pagi, bekerja siang, ada yang mulai masuk sore, dia punya upah 1 dinar. Upah kita sama, saudara. Tidak ada bedanya kita di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh kita sombong bahwa saya sudah lama mengenal Tuhan, saya baru mengenal Tuhan. Kita semua sama. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan oleh karena mengasihi kita semua, terkadang kita perlu ada ketegasan. Perlu sedikit keras dengan sesama yang mungkin masih acuh tak acuh. Dengan lembut, agak sulit, mungkin dengan keras. Kalau yang keras sudah tidak bisa dengan doa. Supaya kita sendiri yang mengerti kebenaran, tapi orang lain juga mengerti kebenaran. Puji Tuhan, kalau ada petubat baru yang mau melayani Tuhan, itu luar biasa. Orang-orang Kristen adalah orang-orang luar biasa karena memiliki Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, itu tidak ada bandingnya dengan Allah yang kita miliki, yang mengasihi kita. Semua itu tidak akan memisahkan kita dari kasihnya Allah. Sakit penyakit tidak akan memisahkan kita dari kasihnya Allah. Apalagi hanya sebatas persoalan-persoalan kecil. Percaya bahwa Tuhan bisa kurniakan kepada kita roh yang sama seperti Elia, ataupun mungkin di bawah Elia, ataupun tidak menyentuh itu, tetapi ada roh Allah yang ada dalam hidup dan dirinya kita. Pribadi masing-masing ada roh Allah yang akan tuntun kita kemana kita pergi, tuntun kita saat kita melayani, tuntun kita saat bekerja. Tuhan Yesus baik. Orang tua tetap mendoakan anak-anak. Anak-anak harus terus berdoa. Tuhannya orang tua dan Tuhannya anak itu sama. Tuhan tidak membedakan orang tua yang sudah tua atau anak yang masih kecil. Kita semua di hadapan Tuhan sama. Orang-orang dikasihi, orang-orang ditebus oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, semoga sering firman Tuhan ini memberkati. Tuhan Yesus mengasihi.